Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, jumpa lagi. Kemarin kita udah bahas Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita bahas Nabi kedua setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris anak dari Yarid bin Mihla'il bin Qinan bin Anusi bin Syeds bin Adam alaihissalam. Ia merupakan keturunan dari Qabil dan Iqlimah yang merupakan putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Ia mendapat julukan dari Allah sebagai Asadul Usud atau singa dari segala singa. Julukan itu diberikan kepadanya karena keberanian dan kepintarannya. Karena ia banyak sekali mengetahui ilmu pengetahuan. Ia adalah manusia pertama yang menemukan alat tulis. Ia juga adalah ahli astronomi. Nabi Idris juga yang pertama kali menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, cuaca, dan penentuan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Beliau lahir di Babilonia, namun saat penduduk di sana mulai banyak melakukan dosa, dia dan pengikutnya hijrah ke Mesir. Nabi Idris hidup sekitar 4533 sampai 4188 sebelum Masehi katanya. Usia beliau diperkirakan 300-an tahun gengs. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian. Nah gengs, sebelum itu Nabi Idris alaihissalam juga sangat hobi belajar gengs. Ia tekun sekali mengkaji fenomena alam semesta. Serta Nabi Idris juga orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Beliau juga dikenal sangat peduli dengan pembangunan. Pernah disebutkan beliau pernah membangun 188 kota. Nabi Idris disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam surah ke-19 ayat 56 sampai 57 yang berisi, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat menyukai kebenaran dan seorang nabi. Ka'ab al-Ahbar menceritakan bahwa pada suatu saat Nabi Idris menyatakan kepada salah satu malaikat bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku berupa ini dan itu, maka sampaikanlah kepada malaikat maut agar dia menunda ajalku, agar aku bisa menambah amalku lagi. Nah, malaikat tersebut akhirnya membawa Nabi Idris menuju langit. Di langit keempat mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat yang bersama Nabi Idris lalu menyampaikanlah pesan Nabi Idris kepada malaikat maut. Setelah mendengarnya, malaikat maut bertanya kepada malaikat tersebut, "Di mana Idris sekarang?" Lalu malaikat tersebut menjawab, "Dia di atas punggungku." Lalu malaikat maut menjawab, "Sungguh menakjubkan. Sesungguhnya engkaulah yang diutus. Tapi dikatakan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala bahwa cabutlah Idris di langit keempat, sehingga aku katakan bagaimana mungkin aku mencabut ruhnya di langit keempat, sementara dia berada di bumi, tapi karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut pun mencabut nyawanya di langit keempat." Itulah maksud firman Allah bahwa dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris juga merupakan nabi pertama yang melihat surga dan neraka. Nah, jadi gengs, diceritakan pada suatu ketika Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel sedang ibadah bersama. Nabi Idris lagi-lagi meminta permintaan yang unik. Beliau mengatakan, "Bisakah engkau membawa saya untuk melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" Nah, malaikat Israel yang mendengar permintaan Nabi Idris pun mengatakan, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan dirimu ini sungguh unik. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Lalu Nabi Idris pun menjawab, "Terus terang saja, saya sangat takut sekali dengan azab Allah, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah, dan akhirnya mendapat persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun menuju ke neraka gengs. Saat hampir mau dekat neraka, Nabi Idris pun seketika pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan sekali. Dia mengerikan, menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya, na'udzubillah min zalik. Dan itulah yang membuat Nabi Idris seketika pingsan. Api yang berkorban dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan Nabi Idris pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Lalu malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga, dan Nabi Idris pun sama gengs nyaris pingsan. Karena takjub dengan keindahan yang mempesona yang ada di surga, sungai-sungai yang bening seperti kaca, lalu bagian batang yang terbuat dari perak dan emas, lalu ada istana bagi setiap penghuninya,
Setelah berkeliling, malaikat Israel pun mengajak kembali Nabi Idris. Namun Nabi Idris enggan, ia ingin menetap di surga. Kemudian Nabi Idris berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di surga. Kemudian Allah mengabulkannya, dan sampai saat ini Nabi Idris masih di surga, gengs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.